warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua yang soleh dan solehah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat semua. Coba awali hari ini, siapa yang tidak berangkat? Iya, berangkat semua. Sehat semua, berangkat semua. Tetap semangat, semangat, semangat untuk belajar hari ini. Pembelajaran hari ini masuk pada teks persuasi. Materi sebelumnya pasti kalian masih ingat, ada teks deskripsi, ada teks narasi, ada teks eksposisi. Untuk kali ini masuk pada teks persuasi. Persuasi adalah teks berisi pendapat disertai alasan yang kuat dan masuk akal dengan mengutamakan sasaran pada faktor psikologi pembaca sehingga terbentuk sugesti. Masuk pada tujuan teks persuasi. Tujuan teks persuasi adalah mencoba meyakinkan pembaca agar mempercayai sesuatu atau mendorong pembaca melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Terkait dengan tujuan teks persuasi di sini, kalau tadi disebutkan bahwa teks persuasi merupakan ajakan yang disertai dengan alasan yang masuk akal, maka jelas sekali dalam tujuan ini berusaha untuk meyakinkan pembaca. Bagaimana caranya supaya pembaca itu betul-betul percaya, pembaca itu betul-betul yakin dengan apa yang dituliskan oleh seorang penulis. Maka pembaca itu akan melakukan apa yang disampaikan oleh penulis tersebut. Struktur teks persuasi. Yang pertama, tesis. Pada bagian ini berisikan pendapat atau prediksi sang penulis yang tentunya berdasarkan sebuah fakta. Yang kedua, argumen. Alasan penulis yang berisi fakta-fakta yang dapat mendukung pendapat atau prediksi sang penulis. Jadi dalam argumen ini penulis tidak hanya menyampaikan fakta-faktanya, tapi fakta-fakta itu harus didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, kesimpulan atau rekomendasi atau penegasan ulang. Masuk kepada jenis teks persuasi. Yang pertama bersifat ajakan, yang kedua bersifat meyakinkan. Perbedaan antara teks persuasi yang bersifat ajakan dan bersifat meyakinkan hanyalah pada struktur terakhirnya saja. Jika teks persuasi ajakan diakhiri dengan rekomendasi, sedangkan persuasi meyakinkan diakhiri dengan simpulan. Untuk lebih jelasnya nanti Anda perhatikan pada contoh teks persuasi. Kata penghubung atau konjungsi yang dipakai dalam teks persuasi adalah kata sebab dan akibat. Contoh teks persuasi meyakinkan. Ananda perhatikan yang paling atas, masa orientasi siswa di sekolah perlu dilaksanakan, itu judul dari teks persuasi meyakinkan. Bagian yang pertama adalah tesis. Tesis terdapat di paragraf pertama. Paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu yang disebut argumen-argumen. Sedangkan kesimpulan ada di paragraf yang terakhir. Masuk kepada contoh teks persuasi ajakan. Yang paling atas adalah judul, dilanjutkan dengan paragraf pertama, itu yang disebut dengan tesis. Paragraf
paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itulah argumen-argumen. Rekomendasi terletak di paragraf yang terakhir. Demikian pembelajaran hari ini. Anda semua mudah-mudahan paham, yaitu teks persuasi. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.